Para saudara dan saudari yang terkasih, salam jumpa kembali dalam channel Pastor Kampung Tuk. Hari ini kita berjumpa kembali dalam serial motivasi. Kita akan berbicara tentang apakah itu cinta. So, ikuti terus video ini dan temukanlah cinta Anda. Para saudara, walaupun ada kata, perbuatan, pemikiran-pemikiran yang tak berhenti dipikirkan oleh manusia dari masa ke masa, tentulah itu adalah cinta. Cinta menjadi begitu serius dan mendalam ketika manusia mencoba untuk mengurai setiap bagiannya. Namun demikian, cinta menjadi begitu lucu dan menggembirakan ketika manusia mencoba untuk bersentuhan dan menari bersamanya. Entahlah, cinta memasuki segala jenis manusia dan semua problematikanya. Apakah itu cinta? Banyak orang kesulitan ketika diminta untuk menjelaskan apa itu cinta. Ratusan pemikir dan ilmuwan mencoba mendefinisikan arti kata itu. Namun tak ada yang sungguh bisa menjelaskannya. Atau jangan-jangan cinta itu hanya sebatas bisa dirasa, tapi tak bisa dijelaskan dengan kata-kata? Bagaimana menurut Anda? Khalil Gibran, seorang penyair tasawuf, memberikan definisi cinta yang sangat terkenal. Ia mengatakan, cinta adalah sesuatu yang menggetarkan. Cinta sebagai sesuatu yang menggetarkan terkait erat dengan perasaan, karena memang hanya perasaanlah yang bisa membuat getaran dalam tubuh di samping kerusakan saraf, otot, dan lain sejenisnya. Meskipun memang ini masih bisa diperdebatkan, kita bisa juga tergetar akibat perasaan emosi seperti marah, dendam kesumat, atau kecewa berat. Namun kita semua tahu bahwa perbedaan antara perasaan negatif seperti marah dengan perasaan positif seperti cinta. Perasaan cinta melahirkan reaksi menggetarkan yang menyenangkan, membahagiakan, dan membuat melayang enteng. Selain Khalil Gibran, ada beberapa pemikir tasawuf yang mencoba membantu kita mengerti apa itu cinta. Sebut saja misalnya Plato. Bagi Plato, cinta adalah sebuah kekuatan, sebuah penggerak bagi jiwa untuk selalu mengarah pada sang idea. Kekuatan yang menggerakkan jiwa manusia sehingga tidak pernah berhenti mencari sang idea adalah cinta. Cinta tak bisa mematikan. Cinta menghidupkan. Cinta menggairahkan jiwa-jiwa yang lelah mengembara di dunia. Dalam gairah itu, jiwa manusia berkelana dalam pasangan jiwanya. Plato melihat bahwa manusia-manusia terbaik adalah mereka yang memiliki cinta di dalam hatinya. Paul Tillich juga membantu kita mengerti apa itu cinta. Paul Tillich melihat cinta pertama-tama sebagai sebuah kekuasaan yang menggerakkan kehidupan. Kehidupan tidak berada dalam ranah maya, melainkan nyata. Ada menjadi semacam tidak pernah ada tanpa cinta. Dalam pengalaman pribadi manusia tentang cinta, kehidupan dapat terwujud secara hakiki. Mengapa demikian? Karena cinta adalah penggerak utama. Selain Plato, juga Paul Tillich
hadir juga Gabriel Marcel dengan pemikirannya tentang cinta. Bagi Gabriel Marcel, cinta merupakan suatu tindakan yang berasal dari manusia merdeka yang dengan kemerdekaannya kemudian memutuskan untuk mencintai orang lain atau sesamanya. Cinta itu aktif, entah saya ingin mencintai atau tidak. Itu hak saya. Gabriel Marcel memberikan sebuah narasi yang sangat indah tentang cinta. Ia berkata demikian: cinta itu datang bagikan sebuah himbauan. Ia datang seperti panggilan dari aku ke aku yang lain. Justru karena saya bertemu pribadi orang itu, maka ketertarikan saya untuk mencintainya muncul. Bukan karena dia memiliki banyak hal yang menarik saya, melainkan saya mencintainya justru karena ia adalah ia. Para saudara, Anda sedang memiliki cinta di dalam hati Anda. Para pemikir telah membantu kita untuk memahami apa itu cinta. Ya, sangat romantis dan sangat menarik. Tapi bagaimana mengaplikasikannya? Well, kita harus mengatakan bahwa cinta itu sebuah realitas. Realitas tanpa cinta adalah sebuah kemustahilan. Tidak ada satu fenomena pun yang dapat dijelaskan di luar cinta. Cinta itu luar biasa, bukan? Cinta itu tidak dapat diciptakan, karena ia adalah unsur utama pembentuk eksistensi manusia. Dia bagaikan aliran sungai yang mengalir. Kita tidak tahu dari mana asalnya. Kita hanya menerimanya dan menikmati kesegarannya. Di hadapan cinta, kita dilemparkan kepada suatu realitas yang sangat besar. Maka, kita diberikan tanggung jawab untuk memelihara dan mengembangkan cinta yang telah kita terima, yang selalu diperbaharui dan menyegarkan kehidupan kita. Di hadapan cinta, kita tidak boleh pasif. Kita harus aktif agar ia semakin efektif. Lalu bagaimana saya mesti mencintai? Harus dipahami bahwa cinta adalah suatu gerakan untuk mencintai yang seolah tidak dapat dicintai. Cinta selalu lahir dari kebebasan dan tidak pernah dapat diperintahkan, apalagi dipaksakan. Cinta adalah suatu gerakan untuk mencintai yang seolah tak dapat dicintai. Cinta lahir dari kebebasan dan tidak pernah dapat diperintah, apalagi dipaksakan. Salah satu perintah Injil yang sangat kuat tentang cinta adalah cintailah sesamamu manusia. Siapakah sesamaku manusia itu? Dia adalah yang lain dari saya. Siapakah dia yang lain dari saya? Yang lain dari saya itu adalah the real itu sendiri. The real adalah yang tak terduga, yang memecahkan kita dari rutinitas keseharian. The real adalah orang lain dengan segudang kelemahan, kerapuhan, keanehan, dan kesalahan. Mencintai orang lain berarti mencintai tidak hanya sisi-sisi baiknya, tetapi juga sisi-sisi traumatis yang tak terduga yang terkandung di dalam dirinya. Mencintai baru bisa dikatakan sungguh mencintai ketika kita mencintai orang-orang yang tak terduga, yang tak dapat kita terka, yang tak dapat kita bungkus dalam konsep sempit kita. Para saudara, di dalam kehidupan sehari-hari kita sering mendengarkan kata-kata luhur seperti toleransi, kasih universal, dan kesetaraan antar sesama manusia. Di balik keluhuran kata-kata ini ada keengganan yang tersembunyi, yakni keengganan untuk bersedia mencintai yang lain yang tak terduga dan mereka yang mengandung sisi traumatis. Kerap kali tentang kesetaraan dan kasih,
jelas membuat kita berharap bahwa orang lain akan juga bersikap sama, yakni bersikap baik terhadap kita. Di dalam realitas, harapan semacam ini jarang terwujud. Malah yang kita dapatkan adalah kekecewaan, tangisan, dan lara. Cinta yang sejati adalah kurban. Pengorbanan untuk membebaskan dan memerdekakan orang lain yang lain dari saya, yakni dia yang memiliki segudang kelemahan, sisi keanehan, dan segudang traumatisme. Kekuatan cinta adalah pengorbanan hati untuk mencintai yang terluka, dia yang lain dengan segala kelemahan dan segudang kesalahan dalam dirinya. Bagaimana dengan cinta Anda?